Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Hernu Hermawan dan teman saya Hasanur Rahman. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kata dan kalimat. Untuk materi yang pertama, saya akan membahas materi tentang kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI tahun 1997 memberikan beberapa definisi dari kata. 1. Elemen terkecil dalam sebuah bahasa yang diucapkan atau tertulis dan realisasi kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam bahasa. 2. Percakapan, bahasa. 3. Morfem atau kombinasi morfem yang dapat diucapkan sebagai bentuk bebas. 4. Unit bahasa yang dapat berdiri sendiri dan terdiri dari morfem tunggal. Misalnya kata, atau beberapa morfem gabungan, misalnya kata berdasarkan bentuknya. Kata bisa digolongkan menjadi 4, kata dasar, kata turunan, kata ulang, dan kata majemuk. Kata dasar adalah kata yang merupakan dasar pembentukan kata turunan atau kata berimbuhan. Perubahan pada kata turunan disebabkan karena adanya afiks atau imbuhan baik di awal, prefiks atau awalan, tengah, infiks atau sisipan, maupun akhir, sufiks atau akhiran kata. Kata ulang adalah kata dasar atau bentuk dasar yang mengalami perulangan, baik seluruh maupun sebagian. Sedangkan kata majemuk adalah gabungan beberapa kata dasar yang berbeda membentuk suatu arti baru. Dalam tata bahasa baku bahasa Indonesia, kelas kata terbagi menjadi 7 kategori. Nomina, kata benda, nama dari seseorang, tempat atau semua benda dan segala yang dibendakan. Misalnya buku, kuda. Verba, kata kerja, kata yang menyatakan suatu tindakan atau pengertian dinamis, misalnya baca, lari. Verba transitif, dalam kurung membunuh. Verba kerja intransitif, dalam kurung meninggal. Pelengkap, dalam kurung berumah. Adjektiva, kata sifat, kata yang menjelaskan kata benda, misalnya keras, cepat. Adverbia, kata keterangan, kata yang memberikan keterangan pada kata yang bukan kata benda, misalnya sekarang, agak. Pronomina, kata ganti, kata pengganti kata benda, misalnya ia, itu. Orang pertama, dalam kurung kami, orang kedua, dalam kurung engkau, orang ketiga, dalam kurung mereka. Kata ganti kepunyaan, dalam kurungnya, kata ganti petunjuk, dalam kurung ini, itu. Numeralia, kata bilangan, kata yang menyatakan jumlah benda atau hal atau menunjukkan urutannya dalam suatu deretan. Misalnya, 1. Kedua. Angka kardinal, dalam kurung 12. Angka ordinal, dalam kurung ke-12. Kata tugas atau partikel adalah jenis kata di luar kata-kata di atas yang berdasarkan perannya dapat dibagi menjadi 5 subkelompok. Preposisi, kata depan, contoh dari. Konjungsi, kata sambung. Konjungsi berkoordinasi, dalam kurung dan. Konjungsi subordinat, dalam kurung karena. Artikula, dalam kurung kata sandang, contoh, sang, si. Umum dalam bahasa Eropa, misalnya de. Interjeksi, dalam kurung kata seru, contoh, wow, wah, dan partikel penegas.
Partikel penegas merupakan jenis kata yang tidak mempunyai makna apabila berdiri sendiri dan fungsinya untuk menampilkan unsur yang diiringi. Ada 4 partikel penegas antara lain kah, lah, tas, dan pun. Baiklah, untuk materi kedua mengenai kalimat akan disampaikan oleh teman saya Hasan Nur Rahman. Baiklah, pembahasan selanjutnya mengenai materi kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif, diberi tanda tanya. Untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik tulisan maupun tertulis, harus mempunyai sebuah subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frasa. Di sini, kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya mempunyai satu pola kalimat, yaitu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat, serta satu keterangan jika perlu. Contoh, ibu sedang memasak, kakak pergi sekolah. Kalimat majemuk adalah kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Kalimat majemuk ini terdiri dari induk kalimat dan anak kalimat. Cara membedakan anak kalimat dan induk kalimat yaitu dengan melihat letak konjungsi. Induk kalimat tidak memuat konjungsi di dalamnya. Konjungsi hanya terdapat pada anak kalimat. Setiap kalimat majemuk mempunyai kata penghubung yang berbeda, sehingga jenis kalimat tersebut dapat diketahui dengan cara melihat kata penghubung yang digunakannya. Jenis-jenis kalimat majemuk adalah kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara merupakan gabungan dua atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya sejajar atau sederajat. Sedangkan kata penghubung konjungsi kalimat majemuk setara terdiri dari 5 macam, yakni penggabungan, penguatan, penegasan, pemilihan berlawan, dan urutan waktu. Contoh, Rani pergi ke pasar. Kalimat tunggal pertama. Rudi berangkat ke bengkel. Kalimat tunggal kedua. Rani pergi ke pasar, sedangkan Rudi berangkat ke bengkel. Kalimat majemuk setara. Reja berangkat ke sekolah, sedangkan ibunya pergi ke pasar. Kalimat majemuk setara. B. Majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang karena subjek, predikat, atau objek yang sama. Bagian yang sama hanya disebutkan sekali. Contohnya, pekerjaannya hanya makan. Kalimat tunggal 1, pekerjaannya hanya tidur. Kalimat tunggal 2, pekerjaannya hanya merokok. Dan kalimat tunggal ketiga, pekerjaannya hanya makan, tidur, dan merokok. C. Kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat adalah penggabungan dua kata atau lebih kalimat tunggal yang kedudukannya berbeda di dalam kalimat majemuk. Bertingkat terdapat unsur induk kalimat dan anak kalimat. Anak kalimat timbul akibat perluasan pola yang terdapat pada induk kalimat. Contohnya, kemarin ayah mencuci motor. Induk kalimat. Ketika matahari berada di ufuk timur, anak kalimat sebagai pengganti keterangan waktu. Ketika matahari berada di ufuk timur, ayah mencuci motor. Kalimat majemuk bertingkat cara 1. Ayah mencuci motor ketika matahari berada di ufuk timur.
Kalimat majemuk bertingkat cara 2. D. Kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk campuran ialah gabungan antara kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Sekurang-kurangnya terdiri dari 3 kalimat. Contohnya, Tony bermain dengan Kevin. Kalimat tunggal 1. Rina membaca buku di kamar kemarin. Kalimat tunggal kedua. Induk kalimat. Ketika aku datang ke rumahnya, anak kalimat sedang berganti keterangan waktu. Tony bermain dengan Kevin dan Rina membaca buku di kamar. Ketika aku datang ke rumahnya kemarin, kalimat majemuk campuran. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Tentang materi kata dan kalimat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.